Halo semuanya, selamat datang di Virtual Laboratory Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fitur apa saja yang ada pada platform ini. Sesuai dengan namanya, Virtual Lab itu digunakan untuk memudahkan proses praktikum untuk mata kuliah di program studi Sistem Informasi. Jadi di sini kita bisa menggunakan coding secara online tanpa perlu menginstal aplikasi yang digunakan. Cara untuk mengakses adalah dengan membuka virtuallab.naista.id. Jadi kita tuliskan saja alamat ini di browser. Ketika kita coba, otomatis tampilannya akan seperti ini yang ada di layar kita. Terus untuk memulai praktikum sangat mudah sekali, kita tinggal klik saja mulai praktikum. Otomatis di sini kita akan ditampilkan pilihan bahasa pemrograman yang digunakan. Contoh, di sini saya ingin menggunakan C++. Saya tinggal pilih saja C++-nya. Kemudian di sini akan muncul kode yang bisa kita tulis dan di sebelah kanan adalah outputnya. Contoh di sini hello world cout. Hello world saya rubah menjadi halo apa kabar. Kemudian saya run. Nah, ketika di run di sini outputnya akan muncul sesuai dengan apa yang kita tulis di kode editornya. Lalu kita juga bisa memilih bahasa pemrograman apa yang akan kita gunakan. Jadi untuk bahasa pemrograman yang disupport untuk platform ini, kita tinggal lihat di bawah. Di sini ada banyak sekali bahasa pemrograman yang akan digunakan. Bisa Python, JavaScript, Java, dan lain-lain. Dan juga ini sudah dikelompokkan berdasarkan kategori. Jadi untuk programming di sini ada banyak, tinggal dipilih sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk kategori web bisa dipilih juga sesuai dengan kebutuhan. Untuk React dan Vue itu sudah juga bisa disupport. Lalu ada database seperti MySQL, Oracle, Postgre, dan lainnya. Ini bisa kita tinggal pilih saja untuk compiler online-nya. Kemudian, menu kedua adalah menu panduan, di mana menu panduan ini berisi tentang panduan bagaimana cara penggunaan aplikasi Virtual Lab ini. Contohnya di sini ada buku panduan. Nah, di sini kalau misalnya kita klik buku panduan, otomatis akan muncul buku panduan atau manual book dari penggunaan Virtual Lab ini. Jadi di sini ada daftar isinya mulai dari memulai praktikum, penggunaan, materi, cheat sheet, kemudian ada kritik saran, login, fitur untuk dosen, dan lain-lain. Ini tinggal dibaca saja kalau misalnya ingin melihat bagaimana cara penggunaannya. Lalu ada halaman materi praktikum. Jadi selain kita bisa melakukan praktikum, kita juga bisa melihat materi apa saja yang sudah diupload oleh dosen. Contohnya di sini saya pilih materi pemrograman berorientasi objek. Nah, ketika kita buka, otomatis materi akan terkunci. Jadi kita harus login terlebih dahulu untuk mengakses materi ini. Jadi bisa login sebagai dosen maupun login sebagai mahasiswa. Itu sesuai dengan user yang sudah diberikan. Kemudian ada halaman cheat sheet. Nah, di halaman cheat sheet di sini berisi tentang artikel atau tutorial bagaimana cara mengerjakan atau menggunakan hal-hal yang mendukung praktikum kita. Contoh di sini ada tutorial bagaimana cara menggunakan Git dan GitHub untuk pemula. Nah, di situ dijelaskan pendahuluannya, apa itu GitHub, dan bahkan ada video tutorial bagaimana cara penggunaannya. Kira-kira seperti itu. Ini bisa dibaca-baca saja untuk halaman cheat sheet-nya. Lalu di sini ada halaman saran. Nah, ini adalah halaman tambahan yang dapat digunakan oleh pengguna platform ini. Jadi tinggal memasukkan nama, email, nomor WhatsApp. Kemudian kalau mahasiswa UIN bisa memasukkan NPM, bisa masukkan pesan dan kritik. Kira-kira saran apa yang harus ditambahkan atau fitur apa yang bisa ditambahkan pada aplikasi Virtual Lab ini. Kalau misalnya bingung mengisinya, ada panduannya, cara pengisiannya seperti apa. Kalau sudah dikirim, otomatis pesan akan masuk ke admin yang memegang Virtual Lab ini. Kemudian kembali lagi ke materi praktikum. Tadi kan materinya kan terkunci ya. Jadi kalau misalnya kita pilih materi, dia otomatis akan terkunci. Nah, kita bisa masuk dengan menu login user yang ada di sini atau login user yang ada di pojok kanan atas. Tinggal masukkan username yang dimiliki. Misalnya ini adalah user mahasiswa. Kita klik login. Nah, setelah berhasil, ketika membuka materi praktikum, contoh ini kita buka PBO ya. Nah, di sini otomatis akan muncul materinya untuk tiap pertemuan. Jadi mulai dari pertemuan pertama sampai UAS.
Contohnya di sini deskripsi mata kuliahnya kita juga bisa baca. Kemudian pertemuan 1 ini kita membahas apa aja, pertemuan 2 membahas apa aja, dan seterusnya. Contoh, misalnya di pertemuan pertama, kita membahas tentang dasar PBO, kemudian capaian pembelajarannya adalah menjelaskan perbedaan paradigma prosedural dan OOP, dan seterusnya. Nah, di sini ada materi yang bisa kita download, itu bisa berupa e-book atau resource lain yang bisa digunakan. Nah, di sini contoh adalah modul pembelajaran untuk PBO tersebut. Nah, ini dijelaskan teorinya apa, kemudian setiap pertemuan mempelajari apa, praktikumnya seperti apa, kira-kira seperti itu. Ini untuk download materi. Kemudian ada menu mulai praktikum. Jadi kalau misalnya tadi kita klik mulai praktikum, kita memilih bahasa pemrograman. Kalau di sini mulai praktikum, otomatis akan mengikuti bahasa pemrograman yang akan digunakan ketika kita melaksanakan praktikum sesuai dengan materi praktikum yang kita tuju. Contohnya misal di sini kita menggunakan PHP, ya udah berarti di sini semua kode PHP akan bisa kita gunakan dan kita running. Apabila user sudah selesai menggunakan, user bisa melakukan logout dengan cara mengarahkan kursor ke user yang ada di kanan, kemudian kita klik logout. Nah, kalau user sudah logout, maka ketika kita mengakses praktikum, diminta untuk login kembali. Kira-kira seperti itu untuk fitur dari Virtual Lab Sistem Informasi. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.